Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, nama saya Nazlatan Ukhra Kasuba yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang ke-43 dengan tajuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Masa Pandemi COVID-19 yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang tentunya pakar dalam bidang ini, dalam topik ini, yaitu Dr. F. Nur Eva, MPSI Psikolog. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, video yang tadi ditampilkan adalah cuplikan mengenai pentingnya merawat kesehatan fisik dan emosi atau jiwa kita selama masa pandemi COVID-19 yang secara lengkap akan didiskusikan lebih lanjut dan lebih mendalam bersama Ibu Eva setelah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih Prof. Reni. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Nasla juga ya. Semuanya yang hadir juga sehat semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini Ibu Eva. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Kesempatan ini bisa langsung ketemu dengan Prof. Reni. Kemudian dengan Nasla juga. Ya, Prof. Baik, Alhamdulillah semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya saya juga berharap agar Ibu Bapak dan rekan-rekan yang hadir di sini juga selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara, beberapa tata tertib untuk kenyamanan kita bersama, dan proses singkat moderator juga pemateri kita. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Pada pukul 9.40 hingga pukul 10, selama 20 menit ruang Zoom telah kita buka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 selama 15 menit kita akan memasuki sesi pembukaan. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11 selama 45 menit kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45 selama 45 menit kita akan memasuki sesi tanya jawab. Lalu pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 selama 3 menit kita akan memasuki foto bersama, sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga 11.53 selama 5 menit kita akan memasuki sesi penutup. Dan yang terakhir 7 menit setelah sesi penutup ruang Zoom akan ditutup pada pukul 11.53 hingga pukul 12.00. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara kita.
Tata tertib acara kita pada pagi hari ini sangat penting Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk kenyamanan kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menyimaknya. Pertama-tama diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan lagi mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Selanjutnya, jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat dan akan dibacakan kembali oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Selanjutnya yang ketiga, sertifikat akan diberikan setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian mengisi link daftar hadir yang akan rekan saya berikan di kolom chat. Dan mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan video dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Lalu mohon izin menginformasikan bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, mohon izin menginformasikan juga bahwa acara WSSC atau acara kita pada pagi hari ini didokumentasikan dan dokumentasinya akan diupload di Instagram @sharingbareng.profreni dan YouTube channel Sharing Bareng Prof.Reni. Sekian tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni juga adalah sosok di balik acara kita pada pagi hari ini, yaitu Weekend Sharing Session Club yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan ke-44. Untuk informasi lebih lanjut, Prof. Reni dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lydiafreyanihawadi.com, lalu Facebook beliau Reni Akbar Hawadi dan Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Dr. Nur Eva, MPSI, Psikolog. Beliau adalah konsultan psikologi Universitas Negeri Malang. Beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 Psikologi Universitas Indonesia, dan S3 Psikologi Universitas Airlangga. Beliau memiliki pengalaman yaitu pertama, beliau adalah Ketua Jurusan Fakultas Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan beliau juga adalah konsultan psikologi pendidikan dan perkembangan remaja dan anak. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau nur.eva.fppsi@um.ac.id. Sekian profil singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Dengan ini mengakhiri sesi pembukaan kita. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator kita, yaitu Prof. Reni. Silahkan, Prof. Terima kasih, Nasla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eva, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Senang bertemu Prof. Reni. Terima kasih banyak ya. Ini Dr. Nur Eva ini adalah mahasiswa saya di S2 Profesi Psikologi Pendidikan di UI. Ini sosok yang luar biasa, Eva ya. Sosok yang tangguh, yang ulet, yang tekun. Di samping tentu sangat cerdas, karena waktu beliau kuliah itu lagi hamil dan terus melahirkan ya, Pak ya. Coba bisa diceritain nggak sih, itu kamu kok kayaknya berapa lama tinggal di Jakarta, suami di mana dan kamu gimana tuh? Iya. Sedikit ya. Terima kasih, Prof. Sangat senang dan bangga ketemu Prof. Reni kembali ya. Sudah lama tidak silaturahmi. Iya, betul. Terakhir ke Malang ketika rakor kapan itu ya, Prof, yang seluruh guru besar UI yang jalan-jalan. Oh iya, waktu pas jalan-jalan itu 3-4 tahun yang lalu ya. Iya. Kita ketemu ya, Pak ya. Wah, iya benar. Kamu masih kuliah kan ya? Ketika itu saya S3 lagi S3. Ya, masih kuliah S3 kan maksudnya ya di UNR ya. Jadi pertama kali ketemu dengan Prof. Reni ketika saya mengambil S2 di Profesi Psikologi UI tahun 2006 ya, Prof ya, waktu itu. Ya memang saya udah lama banget 2006, Pak. Kemarin Prof. Reni tanya, anak yang saya bawa itu usia berapa? Udah SMP kelas 3 atau SMA ya? Sudah hampir 15 tahun, Prof, ternyata ya. Itu Eva tahu nggak? Itu ya anak itu selalu rutin disusui ya. Jadi itu menyusuinya kita punya musola kecil ya, Pak ya.
dan kamu bawa ke sana ya. Aduh, benar-benar luar biasa deh. Jadi Iya, udah SMA ya? iya, sudah kelas 1 SMA sekarang. Alhamdulillah. Jujur saya juga banyak terinspirasi dari Prof. Reni ya. Aduh gitu. Gimana Termasuk tuh? magang di keberbakat, kemudian saya juga memutuskan untuk banyak meneliti tentang gifted, walaupun sekarang ya juga meneliti tentang kesejahteraan psikologis, dan mohon doanya mudah-mudahan Oke, welcome to the club. Kalau misalnya ngomong tentang masuk gifted, ya saya senang banget nih. Karena pakar dalam keberbakatan itu sangat sedikit sekali, Pak. Jadi ya, kalau misalnya benar. itu luar biasa. Tapi berarti di Jawa Timur ada, selain kamu ada Evi ya? Ada Evi Evi Cahyono, di ya berdua Ubaya, ya. ya. Evi di Ubaya, kamu di Universitas Negeri Malang. Jadi hari ini mau bicara bukan tentang gifted ya? Iya, kalau gifted nanti peminatnya lebih kecil kan, Prof. Apalagi Iya, iya sekarang benar-benar. ya saat pandemi sepertinya lebih tepat bicara tentang psychological well-being ya, supaya ada manfaatnya lebih luas gitu, Prof. Ya, jadi anak kamu sekarang totalnya berapa ya, Fa ya? Kayaknya banyak deh. Iya, belum melampaui Prof. Reni, masih Aduh. tetap 5 kok, Prof. Wah, alhamdulillah kamu masih bisa. Saya dapat 6 kan juga setelah usia 40 tahun itu terakhir udah nggak berani lebih dari itu. Iya. Oke, Eva, aduh terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan kamu untuk mengisi acara Weekend Sharing Session Club ini. Ini acaranya awalnya memang untuk adik-adik Eva nih, jadi anak-anak profesi pendidikan yang saat mulai COVID itu kan saya masih ngajar mereka ya, kemudian tiba-tiba libur kan, libur terus saya merasa ini kegiatan apa ya, kok nggak ada kegiatan ya, dan kemudian kan mereka pasti butuh banyak sekali masukan-masukan, sehingga dirintislah kegiatan semacam ini untuk hanya kalangan profesi pendidikan saja. Ya, itu mereka bergantian bergilir. Kalau tadi kamu lihat teasernya, itu mereka adalah para alumni dari psikologi pendidikan. Kemudian setelah berjalan sampai bulan Desember, setelah 6 bulan itu, kemudian merambah ke teman-teman yang di luar, ya alumni yang kiprahnya sudah lebih luas lagi secara nasional seperti Rati Ibrahim dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian mulai masuk tahun 2021, teman-teman saya di Dewan Guru Besar, ini belum ada teasernya, itu mulai mengisi ya. Nah, terus akhirnya yang mix aja ya dengan juga termasuk mahasiswa yang sedang ikut kuliah, dan menurut saya adalah mereka bagus sekali dalam pemaparannya, dan ini untuk karena sifatnya untuk sekarang bukan terbatas teman-teman sejawat tetapi untuk publik gitu. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Dr. Nur Eva, ini sosok yang luar biasa dan akan mencuat ya, karena saya tahu persis bagaimana Eva ya sekarang saja sudah menjadi ketua jurusan psikologi pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Silakan Dr. Nur Eva, terima kasih. Ya, bisa. Ini udah share screen-nya udah ya. Oke, terima kasih Prof. Reni. Sebenarnya saya masih ingat ini Prof ya. Prof Reni itu memulai kegiatan untuk sharing-sharing ini memang sudah lama. Seingat saya waktu saya masih kuliah tahun 2006 itu sore-sore sesudah kuliah itu suka diundang sama Prof Reni. Ayo Fa, ikut Fa, ini saya datangkan pembicara tentang apa gitu kan ya Prof ya. Iya, betul. Nah, saya ingat jadi sebenarnya bukan hanya karena pandemi saja ya, tapi itu sebenarnya sudah jauh lama Prof Reni sering mengadakan forum sharing-sharing dengan multi ilmu ya Prof ya. Iya. Iya. Itu saya ingat benar ya. Oke, terima kasih. Saya akan masuk ke materi. Saya berikan judul kali ini tentang meningkatkan kesejahteraan psikologis masa pandemi COVID-19. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain saya meneliti tentang gifted, kemudian untuk beberapa payung penelitian, saya juga
menggunakan kesejahteraan psikologis. Jadi untuk penelitian di S1 terutama ya, beberapa artikel yang sudah saya tulis terkait dengan kesejahteraan psikologis. Jadi saya menemukan ininya ya, menemukan benang merahnya dengan masa pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa hari ini kita sangat bersyukur masih dalam kondisi sehat walafiat ya Prof. Reni ya. Ya, amin ya ya. Karena kita tahu sendiri bahkan salah satu dari media itu mengatakan bahwa trauma pandemi corona itu lebih besar dibandingkan Perang Dunia Kedua. Bisa dibayangkan ya, kita memasuki sebuah episode yang luar biasa hari ini. Nah, tentu menjadi tugas kita bersama untuk bergandeng tangan untuk bisa tetap menjaga kesehatan baik fisik dan mental. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus baik itu sebenarnya bukan hanya fisik saja. Kalau selama ini kita lebih menyoroti bahwa COVID itu berdampak pada fisik ya, sampai kematian sekian juta, atau kalau di Indonesia sekian puluh ribu. Namun sebenarnya dampak terhadap kesehatan mental itu lebih luar biasa ya. Seperti adanya kemiskinan ya, penurunan kondisi ekonomi itu bukan hal yang mudah ya untuk bisa menjaga kesehatan mental ketika kondisi ekonomi menurun. Nah, kita tahu Ya, karena sendiri. keterbatasan untuk bergerak Eva ya. Iya, benar. Untuk bisa beli makanan yang bernutrisi, yang bergizi itu perlu juga uang yang cukup kan begitu untuk bisa ya untuk belajar saja ya Prof. Reni ya. Nggak bisa ngasong lagi nih, Pak. Beli kuota ya, karena saya memang bagian dari manajerial di fakultas itu sangat mengerti sekali ya bagaimana menggunakan aplikasi online, misalnya menggunakan Zoom seperti ini, itu membutuhkan kuota yang cukup banyak ya, sampai akhirnya Universitas Negeri Malang pun memangkas durasi perkuliahan, Prof. Jadi untuk tadi lebih mengirit, menghemat ya, sehingga perkuliahan yang tatap muka dalam arti yang online, yang sinkronus dikurangin ya, iya, jadi sinkronis asinkronus itu dibatasi hanya 15 menit per SKS-nya. Oh gitu ya, bagus juga ya. Jadi dan di samping memang secara fisik kita juga letih juga loh, capek loh duduk terus dari pagi sampai sore. Baik internasional maupun nasional, bagaimana guru itu rasanya ngajar di depan laptop sehari itu, Prof ya? Iya, sampainya beda ya. Iya. Aduh, kayaknya rasa kayak apa? Iya benar. Sampai akhirnya berdampak pada kesehatan fisik kan gitu. Rasanya itu capek di mana bagian tubuh yang harus kita tegak terus gitu, duduk tidak bergerak. Kemudian dosen-dosen juga mengeluhkan mata, Prof ya. Iya, jadi betul. harus terus di depan laptop ya. Kemudian kalau di UM, Prof, kita punya pusat konseling ya. Jadi peningkatan jumlah mahasiswa yang datang ke pusat konseling. Apa telekonseling atau apa? Iya, untuk mencari solusi terhadap. Oh gitu ya, jadi tetap ramai ya di telekonselingnya ya. Masalah akademik, bahkan mahasiswa saya itu ada yang akhirnya drop, terutama yang bidik misi ya, Prof. Kita tahu ya kondisi. Karena udah miskin, nah bagaimana ya, orang tua juga nggak bisa apa-apa ya. Iya benar, saya sendiri tidak bisa datang ke daerah mencarinya gitu ya. Sebenarnya sedih banget ya melihat kondisi yang seperti ini. Jadi, nah, Ibu Kajur, tahu ya, jadi bisa memantau ya, jadi laporan langsung dari lingkaran 1 ya, jadi oh ya ampun. Nah, ini masih di kampus ya, apalagi keluar gitu ya, Prof. Artinya di masyarakat itu keluhannya sudah berlipat-lipat sekali ya, apalagi yang masa remaja ya, Prof. Kalau penelitian menunjukkan yang paling stres itu justru masa remaja, karena mereka kan ingin bertemu berkelompok, biasanya mereka main. Iya, anak-anak usia sekolah juga tuh, para cucu-cucu yang SD gitu kan terbatas terus mainnya, ya kan? Nah, akhirnya yang juga dampaknya ke orang tua ya, Prof, ke ibu-ibu ya, yang
harus bekerja dari rumah, masih harus menjadi guru bagi Aduh, itu putra-putrinya, yang yang jadi perempuan itu yang paling banyak korban. Ya kan kita jadinya bukan aduh harus macam-macam ngurus itu Z-nya ya. Iya, Prof. Bahkan tadi malam anak saya melaporkan kan ada temannya yang melahirkan dalam kondisi yang tidak normal, itu ternyata laporan keguguran di masa pandemi itu juga meningkat, Prof. Oh Jadi ya Allah. banyak Ya, sekali ya yang dampak bukan hanya karena kesehatan fisik, tapi kondisi saya tadi searching coba ketidakpastian di masa pandemi itu juga menciptakan kecemasan ya, Prof ya. Iya, iya. Saya itu juga mendapatkan telepon dari orang tua. Ibu ini nanti kuliah semester depan seperti apa gitu kan. Ya. Sudah ini ya, mahasiswa sudah tidak kos lagi ya. Kalau Iya. misalnya semester depan harus ketemu tatap muka, berarti Oh, harus hybrid. Emang rencananya mau hybrid? ini saya tadi ketidakpastian belum bisa menjawab. Oh, iya, iya, iya. Ya. Nah, ini juga saya juga mendapatkan pertanyaan baik dari tenaga pengajar, dosen-dosen, itu ketidakpastian ini cukup mengganggu kita ya. Maksudnya ada kecemasan juga kalau tatap muka seperti apa, kalau offline juga keluhannya itu tadi kita merasa sakit semua juga ngajar di depan laptop itu ya. Iya. Nah, Tapi saya terus terang sih lebih senang ngajar dari rumah karena kalau Jakarta, kalau saya persoalannya macet ya di jalan. Saya tuh jarak dari rumah ke Depok itu 21 km, Pak, dan itu perlu effort yang luar biasa kalau pagi hari macetnya. Kamu tahu Jakarta seperti apa iya. gitu kan. Oke. Iya, beberapa mata kuliah terutama praktikum ya, Prof ya. Ini yang akhirnya juga menjadi kendala karena kita akan mereduksi kompetensi calon sarjana psikologi ya. Seperti apa tuh? Yang biasanya praktikum untuk Wesler, praktikum yang Oh iya benar, anak-anak profesi kita juga akhirnya kita nggak tahu deh mereka belajarnya bagaimana tuh. Tutup mata seolah-olah. Karena ini anak-anak S2 profesi baru semester ini Pak ngambil kasus gitu. Betul. Iya. Nah, ini juga menjadi PR bersama ya bagi para dosen ya untuk melunasi tagihan capaian pembelajarannya ya. Nah, itu juga bagian hal yang menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi masalah-masalah kesejahteraan psikologis itu kita temui di semua lini, maksudnya dari anak-anak, kemudian anak-anak yang tidak bisa bermain, remaja yang juga tidak bisa eksplorasi banyak kegiatan, kemudian yang dewasa juga yang sudah memasuki jenjang pernikahan, gitu ya, laporan kasus kekerasan rumah tangga KDRT itu, ya. Iya, KDRT juga meningkat, kemudian stres ya, Prof ya. Sampai ada ya walaupun sebenarnya tidak banyak tapi tetap saja di dalam kajian psikologi itu menjadi satu keprihatinan ya adanya yang sampai bunuh diri gitu kan Prof ya. Pasien COVID yang mungkin merasa tidak punya harapan lagi gitu ya, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Dan hari ini beritanya juga cukup apa ya, saya tadi mengatakan kecemasan. Saya sendiri merasa ini ke depan kok trennya malah berita dari India, dari Brazil ya, dari Turki, 3 negara yang trennya masih sangat tinggi, itu juga menjadi satu tekanan ya, Prof ya. Nah, Indonesia bagaimana ini? Karena kita tahu ya profil perilaku orang Asia ya, orang Indonesia yang sangat komunal ya, keinginan untuk bertemu. Kita sejak kecil itu memang berguyup ya, kumpul-kumpulnya itu sudah menjadi kebutuhan gitu ya, Prof ya. Jadi bukan individualistik tapi kolektivitas ininya ya. Iya, nah apalagi umat Islam sekarang juga sedang menghadapi bulan Ramadan dan sebentar lagi acara Lebaran itu rasanya garing kalau iya. Udah 2 kali berarti kita akan mengalami Ramadanan apa namanya Lebaran ya.
Iya, Prof. dalam Jadi pandemi ini? sejak pertama kali diumumkan COVID itu kan 2 Maret 2020. Jadi sudah ulang tahun yang pertama ya COVID ya. Tapi Iva ya, apa namanya, setelah berjalan setahun ini ya, setahun kan ya, Iya. 13 bulan ini, sepertinya sudah, menurut saya sih masyarakat sudah terbiasa, cuman dan memang sudah menganggap bahwa ya udahlah lillahi ta'ala aja seperti itu. Ya, walaupun prokes juga harus diikuti ya. Kita udah divaksin yang usia lansia, saya udah 2 kali divaksin gitu. Ya, sekarang saya melihat ketakutan itu tidak terlalu besar, Pak. Artinya orang belanja seperti biasa, keluar rumah mobil juga cukup banyak dan malah tetap padat di jalan gitu, Pak. Di Malang bagaimana? Iya sama, Prof. Jadi misalnya di depan kampus itu ada pasar takjil, Prof. Itu Oh, yang mengadakan mahasiswa, Prof. Jadi walaupun secara real pembelajaran itu tidak tatap muka, iya. tapi ternyata mahasiswa tetap ada di Malang, kan begitu ya, Oh, Prof. iya, iya, iya. Kemudian pasar takjil yang tadi diinisiasi oleh mahasiswa, jadi yang membuat Hmm. takjilnya juga mahasiswa, yang jualan juga mahasiswa, Wah, yang luar beli biasa ya juga mereka. mahasiswa, itu juga ramai saya lihat. Loh, ternyata kok mereka banyak juga yang beraktivitas ketika sore hari. Nah, ini kan menunjukkan ya sudahlah, memang kita harus berdamai Beradaptasi ya, ya. Prof ya, berdamai dengan Iya. Kamu berdamai sendiri dengan masih ngajar nggak? Maksud saya sering ke kampus nggak ini para pimpinan nih? Iya, Prof. Karena kita Hmm. manajerial kadang keputusan-keputusan ya, target-target termasuk pemeringkatan ya, Prof. Itu Iya, kan ya. Aduh, itu tagihannya itu UI sampai shock tuh, UI sampai shock. kita sampai ini benar nggak sih, pandemi nggak pandemi, target kinerja kita tetap saja ya, gitu ya. Iya, iya. Kamu dikejar Scopus ya. Termasuk salah satunya. Oke, Ya, kita lanjut ya. slide berikutnya, Mbak Nasla. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan hanya masalah kesehatan fisik ya, terutama sekali kita melihat perubahan perilaku manusia. Kalau tadi kita belajar yang awalnya tatap muka, sharingnya juga tatap muka ya, Prof. Mm-mm. Akhirnya kita mengubah. Alhamdulillah manusia ini punya kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi ya. Penggunaan Iya. Zoom ini kan kita baru ya, Prof ya, nggak kebayang Kalau ya. dipikir-pikir norak juga ya. Artinya kita kemana aja selama ini. Iya Padahal betul. di dunia sana sebelah sana kan udah lama Iya Zoom-Zooman kayak benar. gini. Kita nonton film sampai bilang, aduh enak banget kuliah. Bisa dari mobil, dari mana, dari mana. Pas begitu, ini ya ampun kemana aja zaman Iya dulu ya. benar benar. Benar, Padahal Prof. udah tersedia 4G segala kan ya. Ya, Seperti itu, oke. tapi belum masuk di pendidikan gitu ya, Prof ya. Iya, Kita iya. hiburan terus macam-macam sebenarnya sudah online. Ternyata karena pandemi ini kita dipaksa gitu ya belajar. Karena basic needs kita masih yang tadi mesti hiburan. Kalau nggak dipaksa gini, makanya ada blessing-nya ya, Iya. COVID Nah, ini. Oke. jadi ada perubahan perilaku. Kalau perilaku yang positif seperti kita akan belajar teknologi ya lebih cepat dipaksa. Jadi saya kemarin dapat menjadi dosen PPG, Prof. Akhirnya kan saya ngajar itu guru TK itu. Iya, iya. Aduh, mereka lebih sulit lagi. Iya. Kebayang Kalau kalau kita enak iya mahasiswa. benar, kalau dosen, fasilitas ya dan sebagainya disediakan oleh universitas gitu ya. Ini yang di level bawah guru TK, terus anak-anak TK, Prof itu harus juga Aduh. menggunakan kegiatan baik itu aplikasi Zoom atau Google Meet ya, bikin video dan sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya tadi ya perubahan perilakunya itu sangat sangat luar biasa ya. Bahkan belanja ya, Prof ya. Ih, ya ampun sekarang bener deh. Yang penting ada duit deh. Panggil mau ngapain pakai GoGo apa silakan deh. Iya, hasil laporan internasional, waduh, Iya. Lazada menaik ya. Kemudian apa itu yang semuanya yang serba online sampai kalau matahari yang offline itu akhirnya tutup gerainya. Iya, iya benar.
Nah, ini menantang kita ya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Ya, pada sisi yang lain ada beberapa sektor yang meningkat tajam. Ya, namun kalau kita tidak siap, ada beberapa memang yang harus kehilangan baik itu pekerjaannya ya, Prof ya, kehilangan kesempatan gitu dan seterusnya. Jadi pandemi ini sebenarnya perubahan perilakunya justru yang lebih, kalau saya ya sebagai ahli di bidang psikologi lebih menyoroti dampak pandemi ini lebih dirasakan pada perubahan perilaku manusia. Nah, ini akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Ya, dan perubahan itu sangat drastis sekali ya. Dan apa namanya, kan ini menyangkut teknologi ya, Pak, menurut saya juga ya. Jadi berarti bagaimana kemampuan adaptasi dari si orang-orang ini ya, kalau generasi anak-anak kita mungkin X, Y, dan apalagi Z, itu lebih cepat ya. Cuman yang terutama generasi saya ya, yang harus bagaimana beradaptasi ini dengan menggunakan teknologi canggih ini. Iya, Prof. Ya, sebagai dampaknya misalnya yang SD kan belum siap ya, Prof. Jadi kegiatan fisik, kalau perkembangan anak itu kan harus banyak bergerak ya, Prof. Nah, ini yang menjadi tantangan. Akhirnya banyak yang hanya aktivis rebahan itu ya, yang aktivis rebahan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya mindset yang itu yang harus dirubah. Jadi kayaknya ini homeschooling jadinya ya. Dan itu belum siap. Jadi ternyata apa namanya orang tua kita, maksudnya orang tua muda ya, kan yang berperan di akhirnya orang tua. Dan ini sebenarnya kembali kepada dasar pendidikan itu adalah orang tua pertama. Tapi karena kita mengandalkan orang lain, guru, pada saat di Zoom kayak gini, mereka nggak bisa ngikutin gitu kan, Eva? Iya, Ada iya. sebagai fasilitator harusnya orang tua kan yang di rumah berperan. Iya benar. Nah, ini problemnya apalagi kalau orang tua yang bekerja ya, Prof ya. Iya. Itu semua orang tua Itu dia. bekerja. Maksudnya kalau ibunya akhirnya double ini ya beban Triple, ya. udah pokoknya udah macam jumpa kamu saya. Masak dia juga, ngurus anak dia juga, ngajar dia juga, ya. Lu lagi judulnya 4L. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai, terutama terkait dengan kondisi mental ya. Kalau fokus pagi ini saya mencoba mengupas terkait dengan kesejahteraan psikologis. Kalau tadi sudah disampaikan ada video di awal bahwa kesejahteraan memang meliputi baik fisik maupun emosi ya. Kalau kesejahteraan fisik kita mencoba agar imun tetap terjaga gitu ya, Prof ya. Tapi pada kesejahteraan psikologi ini mungkin yang banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana agar menjaga kesejahteraan psikologis, karena dampaknya ketika kita sehat secara mental sebenarnya imunnya juga akhirnya meningkat gitu kan, Prof ya. Jangan sampai kondisi mentalnya mengalami penurunan akhirnya berdampak pada imun. Jadi menjaga kesehatan fisik itu juga harus dilakukan dengan menjaga kesehatan mental. Nah, dalam hal ini yang paling tinggi menurut saya adalah iman. Iya. Jadi imunitas yang paling tinggi itu adalah iman, ya udah pasrah, pada itu ada ngatur. Iya benar. Ya kita akan terus mencoba, itu salah satu bagian nanti kalau dikupas dari bagian dari tujuan hidup kita ya, Prof ya. Ya. Ya, Mbak Nasla bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, kesejahteraan psikologis kalau kita kembali pada definisinya, itu adalah kondisi individu yang secara psikologis mampu berfungsi secara positif atau positif psychological functioning. Jadi psikologis itu kan terkait baik itu perasaan kita, kemudian pikiran kita, dan perilaku kita. Jadi bagaimana kita memfungsikan semua potensi psikologis kita itu secara positif ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak peraturan ya, Prof. Kadang-kadang kalau lagi error gitu kan prasangkanya jadi negatif terus ya. Ya. Kenapa sih tidak boleh mudik gitu ya? Mudik itu kan mau silaturahmi, itu kan disuruh agama. Nah itu kalau mikirnya pendek begitu kan, ini
dampaknya ini luas gitu ya, bukan hanya terkait dengan perilaku individu, tapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi bagaimana kita menata kembali perasaan kita. Jujur Prof, kalau ada kabar misalnya teman yang meninggal kan itu banyak Prof ya, yang baik dosen maupun teman yang dosen di UB atau teman yang aktivitas sosial itu kan banyak yang juga akhirnya mendahului kita gitu Prof. Itu kan sedih banget ya kalau sudah seperti Ya, perasaan yang ya. negatif itu muncul, itu kadang-kadang kita juga akhirnya jadi error juga gitu ya Prof. Nah ini Iya, bagaimana karena kita itu nggak ya, tahu kapan ya bisa mendadak semuanya ya terjadi ya. ya benar. Tapi ini bagus loh background kamu jadi segar, kalau tadi lihat corona terus kayaknya aduh ini positive feeling bener nih. Iya, betul. Jadi kita mencoba juga menciptakan hal-hal yang positif baik di dalam diri kita, maksudnya terkait dengan perasaan gitu ya, Prof. Kalau saya baca di apa ya, salah satu referensi mengatakan nonton film gitu ya, Prof, baca buku itu juga relasi sosial yang menggantikan relasi sosial, walaupun itu dalam imajinasi ya, Prof. Sepertinya ada sosok yang kemudian kita interaksikan ya. Jadi bagaimana menjaga perasaan kita tetap positif gitu di saat-saat pandemi seperti ini, Ya, terutama. menjaga perasaan tadi betul tadi ya, misalnya nonton film, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi sesuai dengan minatnya lah. Yang suka merajut-merajut, yang Ya, suka main musik, yang baca novel, ya yang terus baca Quran, ya macam-macam ya, Eva ya. iya, Pokoknya iya, menimbulkan semua hormon-hormon bahagia itu keluar semua. Ya iya dopamin, betul. serotonin, apa tuh ada 5 hormon semua itu bisa keluar semua, Pak. Iya, Gitu. terutama pada pikiran ya, Prof. Ya. Pikiran itu kalau perspektif kognitif kan berpengaruh semua ya terhadap perasaan dan perilaku kita. Jadi pikirannya harus dijaga. Kalau tadi dengan dasar keimanan kita akan husnudon, yakin bahwa apa ya, ini satu takdir yang memang harus kita lalui. Jadi kita ini dipilih untuk hidup di masa pandemi gitu. Kalaupun meninggal itu posisinya kalau di dalam ajaran Islam adalah mereka adalah syahid ya, mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi meninggalnya pun itu menjadi satu kemuliaan ya. Jadi kalau kita mendengar ada yang meninggal di masa pandemi, terus terang sekretaris jurusan saya juga meninggal Oh Prof iya, di iya, iya. kemarin Suka cita. Januari 2021. Jadi ada 2 yang Itu meninggal COVID semua. kemarin. Sebenarnya kita nggak bisa mendeteksi, kebetulan mendadak gitu Prof. Apa sehari-hari sebenarnya ya tadi tetap datang ke kampus, namun menjelang meninggal itu hanya 1 hari sebelum meninggal itu yang dia mengeluhkan kondisi yang tidak. Oh, cuma 1 hari ya. Iya, benar Prof. Nah, itu juga mengejutkan. Kalau hasil laporan Indonesia juga di awal-awal 2020 kan kita mengumumkan Maret ya Prof. Banyak kematian-kematian yang mendadak sebenarnya Prof. Mungkin kita kan juga kadang kurang aware ya dengan kondisi kesehatan kita gitu ya. Jadi kalau yang kuat kan OTG ya Prof ya. Akhirnya kan ada saat tertentu ya, kita mikirnya juga ini gimana ini COVID atau enggak, karena belum sampai pemeriksaan Prof. Jadi di depan ketika dibawa di depan rumah sakit ya di pintu gerbang itu meninggal Prof. Itu cepat sekali gitu. Akhirnya ya sudahlah kita kemudian menyelesaikan tugas kewajiban kita menguburkan ya tanpa protokol COVID dan ya sudahlah kita tidak tadi lillahi ta'ala ya Bro. Jadi Ya. berpikirnya akhirnya kita lakukan saja hal-hal yang menjadi tugas kita ya kita berusaha juga untuk mematuhi protokol kesehatan Ya. tapi di luar batas itu sudah kita serahkan pada yang kuasa ya. Nah, Ya. jadi banyak apa ya berita kematian yang sifatnya mendadak gitu. Nah ini kalau kita tidak noto pikiran ya, artinya menata pikiran
tetap berlandaskan tadi, berpikir selalu positif, berprasangka baik, selalu mengambil hikmah di balik semua kejadian. Saya pikir itu akan berdampak pada perasaan dan perilaku kita. Tapi jangan sampai terbalik berpikir positif, di luar nggak apa-apa, nggak pakai masker gitu, Pak. Nggak apa-apa, ngumpul-ngumpul. Nah, Kan iya, Prof. umur di tangan Allah gitu kan. Jadi kita nggak ada usaha gitu, Pak. Salah juga ya, Pak ya? Ya salah ya, Prof. Salah. Saya kira tafsir yang seperti itu salah, Prof ya. Nah, itu yang maksudnya tugas-tugas dari siapa ulama atau apa yang menyampaikan. Ya, benar-benar. Nah, itu saya tidak setuju ya, Prof. Tetap harus ada usaha ya, tetap ada usaha, misalnya keluar dengan menggunakan masker. Walaupun sudah vaksin 2 kali ya, Pak ya? Iya, Prof. Saya minum suplemen itu sudah nggak berhenti, sudah saya udah nggak kehitung ya, berapa macam juga itu kan. Nah, itu bagian usaha untuk menjaga kesehatan juga. Jadi yang dimaksud berpikir positif itu tentu dengan standar yang sudah ditetapkan, misalnya protokol kesehatan. Kemudian kalau kita mengajar ya tentu dengan tadi. Kalau Eva, ngomong-ngomong mungkin bisa diajuin tuh di dalam anggaran di vitamin ya untuk para tenaga pendidikan kemarin UM itu bikin survei juga, Prof. Kemudian ditanya kebutuhan apa selama pandemi. Kemudian saya tanya dosen-dosen, ini isinya apa ya? Suplemen, Ibu, suplemen. Nah, ya itu saya setuju banget. Karena itu posnya gede juga tuh tiap bulan ya kan? Iya, benar. Vitamin E, vitamin D, vitamin C. Nah, itu kebutuhan yang harus kita penuhi, karena bukan kita merasa seperti menyerah gitu ya. Jadi kita ya tetap harus berusaha apapun yang bisa kita lakukan, yang dimaksud berpikir positif itu ya. Jadi ya samalah dengan secara alami, artinya sunatullah ya, usaha-usaha yang lain tetap harus kita lakukan. Oke, Mbak Nasla, lanjut. Nah, ini kalau berdasarkan teori yang disampaikan oleh Riff, ada 6 dimensi, atau kalau bahasa kita mungkin lebih gampang, tolak ukur terkait dengan kesejahteraan psikologis. Jadi agar kesejahteraan psikologis kita tetap bagus, pertama kita harus mempunyai tujuan hidup. Ya, tujuan setiap aktivitas harus ada dasar tujuannya. Jangan sampai tadi kita walaupun secara emosi kadang kan tidak bisa dikontrol ya, sudah bosen apalagi. Tapi harus tahu bahwa protokol kesehatan ini ada tujuannya begitu ya, menggunakan masker itu. Kadang kalau masker medis itu kan kurang variatif ya. Tapi itu lebih bagus malah ya, kayak kurang keren. Ya. Sekarang pakai baju batik apa, pakai masker batik padahal itu kurang bagus ya, Pak ya. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa masker yang medis itu punya fungsi untuk menjaga ya agar virus tidak masuk di saluran pernapasan kita. Nah, ini penting. Jadi setiap kali, setiap aktivitas, setiap langkah kita ada tujuannya. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan itu tentu nanti ada tips yang saya tuliskan di akhir, itu banyaklah menuntut ilmu ya. Saya ingat Prof. Reni dulu selalu mengatakan tiap Sabtu itu saya ikut seminar, tiap Sabtu itu saya ya. Waktu ngajarin profesi itu bilang gitu loh Prof. Reni. Iya, itu zaman dulu tuh kalau misalnya kan tahu mau naik pangkat 2 tahun sekali tuh, Pak ya. Jadi tiap Sabtu saya nge-recharge diri saya, ikut sana sini cari seminar apa aja pokoknya. Ya kan sehari-hari kita udah ngajar, udah apa, kayak kapan bisa ngisi diri kita kan. Tapi sekarang enak nih, Pak. Dengan adanya COVID ini malah kayaknya kita udah banyak banget pilihan ya. Iya, Prof. Saking banyak pilihannya juga kadang kelewat-lewat gitu, Prof. Iya, benar.
Saya tuh suka daftar aja, daftar tapi loh, oh ini sudah lewat apa? Kemarin ketika Prof Reni lagi apa kampanye itu saya, ini saya pengen ikut saya bilang. Ternyata loh jamnya udah lewat dan seterusnya. Oke. Nah Nah, artinya kalau tujuan hidup nggak bisa hanya tunggal aja, misalnya mencari ridha Allah gitu. Kalau mencari ridha Allah itu kan udah paling tinggi, sehingga mau nggak mau kita harus berbuat baik, berbuat apa gitu. ya Kalau itu saya lebih tujuan menekankan hidup yang ke sana. iya, yang besar ya, Prof. Ya. Yang besar, tapi kita harus membreakdown-nya kan setiap langkah ya, Prof. Ya, mencari ridha Allah pun setiap langkah itu ada metodenya begitu ya, Prof ya. Kalau mencari nafkah misalnya tentu yang halal begitu ya. Kemudian ketika kita bersedekah tidak boleh menyakiti. Nanti memberi tapi ternyata nyebut-nyebut nggak boleh ya. Nah, iya. Iya. Iya, Iya. Jadi demikian juga tadi itu kalau saya melatih diri setiap langkah itu harap diingat apa tujuan kamu melakukannya ya. Jangan sampai hanya ya kalau kita ya memang secara manusiawi kadang-kadang suka apa yang dikatakan orang lah, dipuji dan sebagainya. Ya, Nah, itu, jadi kalau saya pikir kita mungkin bawa yang ke ultimate goal aja. Ya, nah itu kan harus diajarkan. Kalau proses kan step by step ya, langkah demi langkah. Minimal kita ingat setiap langkah yang kita lakukan itu, setiap aktivitas yang akan kita kerjakan itu ada tujuannya. Agar nggak kehilangan arah, Prof. Ini yang penting. Kalau kemudian misalnya mau lihat film, ya melihat film itu ada tujuannya, walaupun tujuannya sifatnya rekreasi itu kan penting apa kita tulis dulu di depan gitu ya tujuannya apa. Nanti karena kalau tanpa tujuan melakukan aktivitas terus menerus misalnya kemudian kehilangan tujuan ya, waktunya sudah habis tapi tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya harusnya kita dapatkan. Demikian juga bekerja kan, Prof. Bekerja itu harus ada tujuannya. Kemarin kan dekan saya, Prof. Fatah Hanurawan itu mengingatkan, ketika masuk jadi dosen tujuannya adalah guru besar. Ya, betul. Setuju ada tujuan sekali sama Pak Dekan. Nah, kadang-kadang ada yang sudah misalnya saya kebetulan ketua Dewan Guru Besar Fakultas ya, FAM. Iya. Apa namanya, teman-teman yang udah ya artinya senior-senior kamu ya di fakultas itu, aku sih nggak mau jadi guru besar, Mbak Reni, yang mau gini. Loh, gimana sih? Jadi itu kalau saya ngeliatnya seperti kayak mekanisme apa defense mechanism gitu loh, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah menetapkan sekali layar berkembang, pantang suruh ke belakang. Jadi sudah masuk dari dosen, ya udah tujuan finalnya itu adalah guru besar. Dan kita harus kejar tridharma itu. Iya benar, Prof. Demikian juga ketika kita menikah ya, Prof. Menikah ya, itu juga perlu perjuangan juga kalau tidak ditetapkan tujuannya. Kita tahu sendiri kalau Prof Reni sudah ulang tahun keberapa, Prof? Aduh, dari tahun 82 tuh udah berapa? Nah, kita tahu sendiri perjalanan pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Ya. Kalau kemudian tidak ada tujuan yang kita pegang bersama, nanti badai itu bisa kelam ya kapalnya, Prof. Namanya juga gini, selamat mengarungi samudera kehidupan. Jadi kalau misalnya samudera berarti kan laut gelombangnya ganas-ganas. Nah, jadi di situ dalam setiap perkawinan pasti ada badai, ya, namanya samudera kan. Iya, nah, ini si nahodanya ini dan kaptennya ya, awak kapalnya harus kuat gitu. Ya bagus itu, Pak. Jadi dalam setiap aspek kehidupan ini kita harus tangguh gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penerimaan diri. Manusia itu punya sisi positif dan sisi negatif. Kadang kita kurang bisa menerima hal yang negatif. Kalau yang positif mungkin senang ya, Bro. Yang negatif kalau misalnya dikritik, apalagi saya sebagai ketua jurusan, kalau senior saya bilang, kalau namanya pemimpin, apik, elek pasti, artinya bagus, baik, pasti dikomentari gitu ya. Gitu ya. Kritik tajam itu kan
paling senang dilontarkan ya, dan sebenarnya itu bagian dari introspeksi yang harus kita lakukan. Namun ternyata nggak mudah ya, Prof. Kita sebagai individu menerima kekurangan kita, menerima masa lalu kita, gitu kan, Prof ya. Kalau di konsep psikologi, menerima diri bukan hanya yang positif, tapi juga menerima hal-hal yang negatif, termasuk menerima pengalaman yang ya tadi itu hal-hal yang negatif dan seterusnya. Kalau dalam Islam ya ada takdir baik dan takdir buruk ya, Prof ya. Sebenarnya self acceptance itu sejauh kita bisa menerima itu bagus ya. Cuman masalahnya seberapa jauh kita kebal terhadap tadi kritik-kritik yang kamu bilang itu. Jadi kalau saya sih kayak kuda aja ya, pakai jalan terus aja, lari terus ya. Terus kacamata kuda ya, Prof. Ya, anjing menggonggong khalifah berlalu ya. Nah, itu perlu itu di dalam kehidupan, karena kalau enggak semua ditampung, semua akhirnya baper gitu. Nah, ini nggak bersyukur namanya. Jadi menerima diri ya sudah, kita begini kapasitasnya gitu. Dan itu harus optimal gitu. Iya. Jadi menerima diri ini termasuk memaafkan diri sendiri ya, Prof. Tidak ada hidup yang sempurna. Betul. Kita juga pasti banyak kekurangan, demikian juga orang lain. Ya, setuju. Iya, jadi kita biar sehat secara mental ya setiap orang itu pasti nggak sempurna. Kalau saya mendoktrin diri sendiri ya untuk memaafkan, sudahlah dimaafkan saja kayak. Itu bagus tuh, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri karena tidak ada manusia yang sempurna. Iya, benar. Kemudian ada aspek kemandirian. Jadi mandiri di sini baik secara finansial, pengambilan keputusan ya, diharapkan individu yang nantinya lebih sehat itu punya kemandirian. Kalau saya pernah dengar di Jepang, Prof, yang mahasiswa yang sudah masuk usia 20 tahun diharapkan punya part time ya, pekerjaan yang part time, dengan harapan tadi untuk membelajari dirinya untuk masuk ke tahap kemandirian. Nah, ini juga saya tuh senang kalau kemarin kan untuk persiapan yang presentasi yang di gifted dunia itu, Prof, kan saya juga ternyata anak-anak gifted yang sudah dewasa itu banyak yang sudah mencoba ya, walaupun konteksnya mahasiswa itu mengambil waktu part time untuk bekerja. Jadi ada katanya kayaknya nggak enak Bu kalau saya nggak punya uang gitu, walaupun orang tua bisa memberi, tapi kalau uang jajan saya tidak minta. Masalahnya juga anak sekarang, Fa, kebutuhannya banyak, godaannya banyak. Jadi uang jajan dari orang tua nggak cukup. Nggak cukup. Ya, kepinginannya banyak. Ponnya itu pada. Iya, beli kopinya aja di Starbucks ya, Prof. Nah, itu dia, kalau nggak di Starbucks kan nggak keren. Padahal kopi yang lain nggak kalah nikmatnya. Nah, ini bagus sebenarnya di fakultas kan, universitas kita kan sudah mulai juga mahasiswa diminta untuk magang ya. Iya. Nah, di sana mungkin ada yang terus juga membantu kerja. Nah, sementara memang belum banyak sih mahasiswa yang kuliah sambil belajar ya, karena waktunya suka nggak pas gitu ya, Eva. Tapi kalau luar negeri itu suatu hal yang biasa ya. Iya. Ya, nanti ke depan mungkin bisa. Sekarang ini sedang digalakkan kewirausahaan ya di tingkat mahasiswa, Prof ya. Maksud saya orang yang mandiri baik itu secara finansial dan apalagi dalam konteks tadi ya, untuk bisa memberi kepada yang lain ya, Prof ya. Ketika kita melihat ada orang kesusahan dan kita tidak bisa memberi, itu kalau saya pribadi itu menyiksa gitu. Betul. Nah, tapi ini dengan adanya COVID ini saya melihat bahwa ini satu momen yang bagus ya, kemandirian dalam artian ibu-ibu kan jadinya senang masak, kemudian juga menjual-jual gitu ya, membeli ya kan. Jadi antara teman-teman, ayo coba ya, walaupun awalnya mungkin belum tentu jadi langganan ya, karena aduh kok rasanya dengan harga segitu kayak kurang gimana ya. Tapi itu satu hal tantangan bagi dia untuk memperbaiki diri dia supaya lebih bagus mutu jualannya. Bahkan kemarin agak ada peristiwa lucu, Prof. Jadi saya termasuk, biasanya saya kan juga jarang-jarang ya ke dapur untuk serius-serius yang buka oven dan sebagainya. Akhirnya kemarin kepingin beli oven baru, itu habis ya. Loh, kemana saja ovennya? Ternyata banyak
ibu-ibu yang sudah membuat kue untuk kebutuhan keluarga ya maupun untuk ya kalangan lingkungannya gitu ya. Ya, Nah, itu juga menyenangkan juga. Jadi saling memberi. Jadi kemandirian apalagi kalau perempuan ya, Prof. Sebenarnya kemandirian ini bukan yang dimaksud tidak membutuhkan orang lain, bukan. Justru kemandirian ini bagaimana kita bisa mengelola diri kita, tidak apa ya, kalau dalam Islam dikatakan orang yang berguna, orang yang paling paling baik itu adalah orang yang berguna kan begitu. Jadi kita bisa sebenarnya berkontribusi. kemandirian tuh di perempuan tuh kayak inherent ya. Jadi dia sudah dengan sendirinya apa ya ditantang untuk yang domestik apa segala. Cuman mungkin juga kemandirian di sini apakah juga dalam artian pengambilan keputusan ya. Ya, Jadi dalam banyak konteks yang luas, jadi kemandirian bukan hanya dalam finansial, tapi juga pengambilan keputusan ya. itu lebih penting soalnya. Iya. Ya Jadi ini terutama untuk anak-anak remaja kita ya. Jadi bahwa dia nggak ikut-ikutan ngambil jurusan atau apa ikut les ini les itu karena temannya itu apa padahal dia nggak cocok seperti itu. Nah ini ya, karena akan menyiksa seperti itu. nanti akan berkorelasi dengan kemampuan mengontrol lingkungan tadi ya. Jadi kalau hasil risetnya itu menunjukkan hampir 75% mahasiswa itu salah jurusan, Prof. Jadi dan mereka akhirnya kerjanya juga nggak sesuai ya dengan. Nah itu dia yang menjadi PR kita bersama. Akhirnya kan sedih, Prof. Artinya menyelesaikan kuliah itu dengan apa ya? Dengan motivasinya jadi menurun gitu ya. Jadi, yang penting yang penting masuk UM gitu ya. Gitu kan. iya. Belakangan deh soal suka nggak suka, yang penting lulus dalam 4 tahun gitu ya. Iya benar. Kalau ditanya ya ada diminta orang tua lah masuk psikologi, diminta kemudian ikut teman-temannya. Ya, Nah, itu itu kan banyak ya. iya menunjukkan kemandiriannya dalam mengambil keputusan yang kurang bagus Iya, kan. iya. Oke. Kemudian lanjut yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini juga bagaimanapun kondisi mental kita juga dipengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita kan gitu, Prof. Jadi kita harus tetap menjalin hubungan apapun yang terjadi seperti yang dikatakan Prof. Apalagi posisi sedang menjadi pemimpin ya. Jadi kalau ada kemampuan apa misalnya memaafkan gitu ya lebih akan relasinya akan menjadi lebih baik gitu ya. Hubungan dengan orang lain ini kan kalau saya sebenarnya senang Prof kayak diskusi dan sebagainya itu banyak solusi yang akan masuk kan. Jadi setiap kali ada masalah atau problem saya lebih senang sharing gitu ya. Karena akan menemukan jalan keluar yang selama ini mungkin nggak saya pikirkan, tapi orang lain yang memberikan input kepada kita, masukan pada kita. Tapi dalam posisi sebagai kajur ya, ini pasti punya ada staff-staff itu, dan kita tahu bahwa ada yang nggak backup kita, ya, ada yang selalu menentang atau apa. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap jalin hubungan aja. Asal kita tahu bahwa dia memang selalu negatif aja bawaannya pengen apa. Iya, pasti ada orang-orang kayak memang gitu. Begitu, Prof. Selalu ada. Tapi kita tadi berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun ya. Jadi ini nanti sebenarnya kalau pengalaman saya ketika kita baik ya tadi dengan orang-orang yang sebenarnya mungkin berseberangan. Tapi ternyata kalau kita apa ya, Prof, seperti luluh gitu ya, akhirnya menunjukkan, oh, saya kan ternyata apa yang sudah diberitahukan termasuk di Al-Quran sebenarnya yang melakukan kebaikan itu ya nanti dapat sesuatu yang baik itu kan, Prof. Nah, terutama menjalin hubungan dengan orang lain ini memang bukan sesuatu yang mudah, apalagi di setiap interaksi itu pastilah ya, Prof, tadi pasti ada sesuatu baik itu komen negatif, bahkan di dalam keluarga sendiri tidak menutup kemungkinan hal itu. Oh iya, pasti kakak adik, tante, om, apa segala.
Nah, ini jadi korelasi juga dengan kemandirian tadi. Satu keputusan kita merasa itu yakin, tetapi tidak di backup oleh banyak orang. Ya udah, kita harus yang mana nih yang kita yakini gitu. Ya, tapi tetap kita nggak boleh tadi yang dengan berseberangan dengan orang lain itu kita tetap harus jaga. Paling nggak kita udah tahu, oh ternyata dia memang nggak bisa diajak ini gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, iya. Nanti kan ini dunia kan nggak sedaun kelor. Jadi nggak dapat di sini, dia dapat di sana gitu. Iya benar. Jadi minimal di niat kita tadi untuk menjalin hubungan itu tetap kita lakukan ya. Kita yakin tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain ya. Cepat atau lambat pasti tadi yang menjauh, yang tidak berseberangan dengan kita ya, kalau kita niatnya tetap menjalin hubungan dengan baik, pasti nanti nyambungnya entah kapan tuh pasti ada ya Prof ya. Posisinya kalau saya bilang tuh posisi netral aja udah ya, kita nggak dekat ya, jauh netral aja udah. Ya, jadi kita menjalankan kewajiban kita untuk tadi dalam posisi yang netral, baik di lingkungan bekerja maupun lingkungan keluarga. Ya. Kemudian kemampuan mengontrol lingkungan, kan kita tahu bahwa saat ini ya sama seperti Prof Reni gambarkan, misalnya tetangga Prof ya, tidak semua akan pakai masker, yang sebelah sana pakai masker, yang di sini enggak. Ya kita harus tadi terkorelasi dengan tujuan hidup dan seterusnya. Jadi kita yang mengontrol. Kalau kan saya juga di ini ya japri sama ibu-ibu, Bu Eva nggak tadarus apa di masjid ya. Ya mohon maaf untuk saat ini, sementara saya baca Al-Quran di rumah saja gitu ya. Nah ini juga bagian dari upaya mengontrol lingkungan. Karena itu yang tadi Fa ya, misalnya nggak tadarus di masjid. Orang ada khawatir, aduh kalau saya nggak ke masjid, disangka saya nggak tadarus, nanti disangka saya apa gitu. ya. Nah itu kan kalau misalnya kita terlalu banyak berpikir demikian, kita kan jadinya akhirnya ikut-ikutan, kita nggak mandiri. Nah, iya Prof. Jadi harusnya kita bisa menentukan gitu ya, lingkungan mana yang harus kita masuki dan bagaimana kita kemudian mengelola lingkungan itu. Jadi tidak harus merasa harus menyenangkan semua orang kan Prof ya. Iya betul. Tapi mengontrol lingkungan juga bagi saya ya yang udah masuk lansia ini ya, Fa. Itu ada termasuk kalau mengambil barang dan mengambil dan mengambil barang di tempat yang sama. Kacamata aja nih ya. Kadang-kadang kita suka sembarangan taruh. Ya, di mana ya kacamata Buddha, mana gitu ya. Itu kan merepotkan orang gitu ya. Terus kemudian juga lupa gitu. Jadi harus selalu mencatat. Jadi buku saya, Fa, buku ini setengah folio bergaris ya kayak gini nih, ini banyak banget Pak. Jadi untuk setiap mata kuliah saya bikin itu, sehingga saya mencatat semuanya untuk seolah-olah seperti itu di dalam otak saya. Karena kalau bisa hanya mengandalkan ingatan nggak bisa. Jadi mengontrol lingkungan saya salah satu seperti itu. Termasuk jadi ada buku untuk supir, untuk siapa gitu ya, tinggal di situ. Karena kalau cuma agenda aja bagi saya nggak cukup tuh space-nya gitu. Sama Prof, saya juga membiasakan diri meletakkan kacamata. Sekarang itu mengontrol lingkungan kan? Iya betul, meletakkan kacamata di meja belajar saya di rumah, sehingga saya nanti kalau biasanya berangkat itu kan kadang suka lupa kalau diletakkan di mana dan akhirnya juga menghambat kinerja saya kalau sudah. Aku juga paling suka gini loh, Pak. Misalnya perasaan tadi duit gue segini, karena mana ya? Aduh, siapa yang ngambil ya? Itu kan dosa ya. Maka setiap kali tuh di dompet saya tuh selalu tulis sisa uang segini di dalam dompet biar ketahuan bahwa nanti biar diganti lagi kertasnya supaya nggak bisa tahu dan langsung harus dicatat di tempat catatan pengeluaran. Kalau enggak ya tadi aduh apa lama banget mikirnya. Ya. Kemudian jangan sampai tadi ya Bro, menyalahkan orang lain padahal kita yang teledor kan. Nah iya, jadi untuk mengontrol lingkungan itu juga bagian untuk menjaga kesehatan atau kesejahteraan psikologis kita. Jadi carilah lingkungan yang memang kondusif. Kalau misalnya kita lihat lingkungan yang kurang bagus ya, bagaimana kita itu bener banget tuh. Jangan main sama teman-teman yang suka gosip, yang suka jatuhin, suka apa. Saya kalau misalnya di WA ada yang macam-macam nanya kayak gitu, saya langsung udah ciriin, saya nggak akan balas, nggak akan apa.
unfriend ya, Prof. Tapi nggak langsung Iya, secara iya. kelihatan Kita obvious gitu. abaikan saja Cuman sudah. saya nggak posisi tadi netral aja. Saya nggak mau menunjukkan kasar secara itu. Kalau dulu mungkin waktu masih muda saya masih langsung bisa gertak ya. Sekarang saya lagi mikir-mikir supaya berbuat baik terus. Iya benar, Prof. Kemudian yang terakhir tentang pengembangan potensi diri. Jadi sebenarnya yang dimaksud mengembangkan itu kan tidak harus langsung hal-hal yang spektakuler gitu ya, tapi tahap demi tahap. Kalau misalnya saya pribadi punya target untuk membaca Al-Quran setiap hari misalnya, kemudian membaca tafsirnya juga. Masa sih menjadi muslim sampai lebih dari 40 tahun nggak ngerti isinya Al-Quran kan ya. Jadi ada kemudian mencoba mencari pelajaran tafsirnya walaupun ya via YouTube gitu ya, menggunakan referensi dari Gus Baha kemudian dan sebagainya. Jadi tahap-tahapan itu harus ada. Kalau kita misalnya menjadi perempuan, kalau kemarin mungkin ya tahu sendiri, mungkin masih banyak mengumbar ya tadi. Kalau dengan suami atau dengan anak ya kita coba sedikit demi sedikit untuk memperbaiki, untuk menciptakan kata-kata yang positif. Psikolog itu banyak teorinya, tapi kadang praktiknya ya, Prof ya. Atau gini, Pak, psikologi untuk Anda. Ya, itu. Nah, atau kalau psikolog suami yang bukan psikolog, banyakkan teori gitu. Iya, pernah Prof ya, memang dikatakan seperti itu. Mana itu kalimat positifnya, bisa nggak sih kadang? Iya ya, sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Ya, Pak, ini mengembangkan potensi diri. Saya juga pikir konteksnya juga bisa di dalam dengan minat kita ya, multiple intelligence itu bisa dalam. Tadi saya katakan ya, saya sebenarnya memang jarang ke dapur lah ya. Tetapi dengan COVID ini kita kan memang ada pembantu nih, ya sama sekali juga atau Mbak yang biasa pulang pergi itu udah sama sekali nggak ada, forbidden deh pokoknya. Jadi mau nggak mau kan yang perempuan cuma saya nih di rumah ya. Jadi ya udah saya yang belajar masak dan ternyata kenapa ya? Karena masak itu gampang banget. Ngambil S3 aja bisa gitu ya, masa masak doang nggak bisa nih. Tinggal baca step-stepnya aja ya, tinggal soal main feeling aja kan, udah takaran udah bener, enak nggak atau apa segala. Nah itu mengembangkan ini terus-menerus saya asah nih, Fa. Jadi saya nggak banyak macam ragam yang saya kembangkan macam masakannya, tapi itu terus di-improve terus gitu. Iya, iya benar Prof. Saya juga sudah membuat beberapa kue ya, yang kemarin-kemarin ya diketawain aja sama anak saya ya kan. Udah beli oven ya, beli oven jadi masak kue, kastengel, nastar gitu. Nah, jadi potensi model beli ovennya aja udah banyak tuh, Pak. Iya. Kalau nggak dipakai, aduh, eman-eman nanti dilasanin suami lagi tuh. Nah, mengembangkan potensi diri ini banyak dimensinya, Kak. Jadi tidak harus yang kemudian. Kalau Prof Reni, kalau kemarin belum ada gelar MM-nya, beberapa tahun ini sudah nambah ya, Prof ya. Itu MM itu juga gitu, Fah. Aduh, hari Sabtu udah males banget ikut seminar-seminar. Ada flyer ke rumah, itu dibilang kuliah tiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Dan itu dekat rumah ya. Waktu itu kan masih di Pulau Mas ya, itu bikin di Kelapa Gading. Wah, kenapa enggak ya? Saya bilang gitu. Saya punya biro, kenapa saya nggak belajar MM? Ya udah gitu, Fa. Jadi setiap hari Sabtu dari jam 8 saya udah berangkat ke kampus. Teman-teman saya ya anak muda semua, kamu kebayang dong. Iya, Prof. Nah, itu contohnya ya, contoh yang dilakukan Prof Reni. Jadi saya juga kalau selama ini kan saya ambil lebih psikologi pendidikan ya, kemudian masuk di manajerial itu juga merasa, wah aku apa belajar psikologi industri ya, banyak mengambil workshop psikologi industri ya, terutama tentang manajemen. Sertifikasi itu perlu, Pak, biar kamu bisa berderet juga tuh, hipnoterapis, apalah. Nah, demikian juga yang terutama yang masih muda ya, mungkin
Mbak Nasla ini sudah banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau saya dengan Bu Reni, Asla udah hebat, nah, udah punya bikin kafe, dia macam-macam deh pokoknya deh. Anak-anak sekarang tuh nggak usah diajar, dia udah lebih langsung kerja, udah larinya udah kayak F1 cepet. Iya, berarti ini pasti lebih bahagia, Prof, karena Nah, harusnya. Iya. Tapi kan selalu manusia itu selalu lihat ke atas terus, apa? Nggak pernah lihat ke bawah ya, jarang lihat ke bawah. Iya. Ini Nasla gimana kafenya tuh? Jadi anak saya yang nomor 3, Prof, sekarang sedang mengerjakan skripsi, tapi dia minta izin untuk bekerja. Akhirnya saya izinkan saja biar dia bekerja, dia biar mengembangkan potensinya yang lain selain akademiknya. Saya kira nanti akan ada rasa bahagia yang pada dimensi-dimensi yang lain gitu ya, Prof, ketika kita bisa mengembangkan potensi yang lain itu ada self konsepnya semakin bagus gitu ya, Prof. Ya, ini tolak ukur secara psikologis harus diterapkan oleh masing-masing anggota keluarga, Fa. Jadi supaya kita semua merasa masing-masing bahagia. Saya cuma ngambil contoh sih, suami saya kan udah pensiun lama. Sebenarnya dia nggak pernah touch dengan hubungan dengan domestik ya. Boro-boro buat nasi waktu itu, boro-boro untuk nyuci, setrika dan sebagainya ya. Tapi sekarang ini kita itu merasa merasa bahagia kalau itu bisa dilakukan rutin. Jadi salah satu rutinitasnya adalah melakukan kerjaan domestik gitu. Dan ini memang ya blessing lah ya masalah COVID ini. Iya. Ya, bagi orang tua ya yang mau belajar. Iya benar. Kalau kita menggunakan psikologi positif, sebenarnya pandemi ini banyak hal yang mengembalikan kita ke jalan yang benar gitu ya, Bro. Siratul mustaqim ya. Kalau laporan lingkungan dunia kan air semakin bersih, udara semakin bersih dan seterusnya ya. Semakin banyak yang menanam pohon kan gitu ya, Bro. Beli pohon sampai pohonnya harganya jutaan rupiah. Iya, itu janda bolong, antorium, apa segala. Jadi pada tiba-tiba pada banyak yang seneng tanaman ya. Nah, itu kan mengembalikan kita pada kecerdasan naturalistik ya. Iya. Oke, slide terakhir. Nah, ini ada beberapa tips ya yang coba saya sampaikan ya. Pertama terkait tadi peningkatan kesejahteraan psikologis, kita harus punya tujuan hidup, mampu mengembangkan diri dan seterusnya. Karena itu saya tuliskan tetaplah semuanya menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, sekarang ini fasilitas luar biasa, kita bisa mencari informasi dari YouTube dan sebagainya, bahkan kuliah jarak jauh ya, Prof ya. Di tingkat internasional pun tuh sangat banyak memungkinkan penting tinggal kemauan, Fa, tinggal kemauan sama duit juga, Fa. Iya, Prof. Saya kan iseng-iseng ya masuk ke Sandigo. Kok ratusan juta ya. Padahal itu kuliah online, Prof. Iya, makanya itu teman-teman yang muda-muda di UI pada ngambil sertifikasi internasional melalui online kayak gini gitu. Dari mana-mana. Itu bagus memang menuntut ilmu itu. Iya, jadi ini bagian dari untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kemudian untuk relasi sosial agar lebih bagus, kita bisa menggunakan kebiasaan silaturahmi. Nah, nama Eva nih kalau nggak ada Zoom kayak gini, saya nggak ketemu kamu. Harus ke Malang saya secara fisik. Iya, benar. Alhamdulillah ketemu Prof. Reni kembali terhubung. Saya yakin nanti ini akan membuka gitu ya berbagai kesempatan dan tadi ada amin. Jujur Prof ya, saya senang, saya merasa tersanjung. Aduh, Prof Reni masih ingat saya. Sampai bisa lupa sama Eva. Kamu kan sosok luar biasa itu mahasiswa. Benar-benar deh. Silaturahmi dalam arti yang banyak, luas tapi ya. terus bisa kuliah. Ya, Prof, ya. Silaturahmi dalam arti yang luas. Jadi kalau awalnya mungkin karena kita nuclear family ya, artinya keluarga inti, tapi kita bisa meluas. Bahkan kalau salah satu senior saya itu mengatakan gini, Prof. Saya kan bilang, beasiswa kita kok cuma sedikit. Iya sih,
tapi pimpinannya nggak pernah silaturahmi. Jadi artinya silaturahmi itu menjalin hubungan tadi. Oh, iya Nah, betul ya. berbagi informasi kan kemudian kita Networking ya, dapatkan. Iya networking ya. betul, kalau bahasa sekarang networkingnya yang semakin. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, saya sih berpikir nggak perlu ada yang harus silaturahim gitu ya. Sebagai pimpinan, pucuk pimpinan misal di kementerian, itu ya kan dalam hal ini pembagian-pembagian kue itu adalah dari Direktorat Jenderal ya. Itu melihat aja, melihat angka-angka mana sih yang harus dibantu, yang kurang, yang apa segala berdasarkan hasil kinerjanya. Kalau misalnya memang menunggu orang harus store muka, wah itu susah deh. Jadi nanti akhirnya ada yang maju melejit, ada yang enggak gitu. Jadi Iya. dalam konteks ini saya lebih berpikir tergantung dari pucuk pimpinan gitu. Iya, apalagi jadi pucuk pimpinan tadi networking itu sangat menentukan sekarang, apalagi ini ya Prof, tren ke depan itu kan kolaborasi, riset kolaborasi dan Oh iya seterusnya. Nah, benar. itu Kamu juga siap-siap ya kolaborasi sama saya untuk anak berbakat, Pak. baik Prof. Kemudian poin selanjutnya yang saya tuliskan tadi untuk menjalin hubungan dengan orang lain seperti sudah saya singgung sebelumnya, memaafkan. Memaafkan itu memang bukan perkara mudah ya, Prof. Iya, berat banget ya kayak Ya, memaafkan ya. Nggak, soalnya memaafkan. memaafkan dalam Indonesia dengan orang luar negeri, kalau misalnya kita lihat di Barat ya, itu tuh banyak banget yang mereka tuh dengan gampangnya atau apa dengan mudah dan entengnya datang, terus dia minta maaf dan yang nerima juga ya welcome. Tapi kalau kita kan pakai gimana ya, udah langsung pakai misal nanti dengan gebrak pintu lah, dengan apa. Karena film-film di Indonesia kan seperti itu, jadi tidak ada contoh untuk memaafkan yang bagaimana gitu, Fa. Jadi lebih fasih untuk dibicarakan, tapi konkretnya bagaimana itu susah banget. Iya, benar, Prof. Jadi memang sepertinya kita harus tadi banyak juga membuat sharing-sharing seperti ini untuk membuka wawasan bagaimana sih sebenarnya memaafkan itu. Memaafkan dalam tanda kutip ya, secara teknis ya, Prof. Metodenya tadi. Kalau kita melihat di luar negeri begitu asertifnya ya, Ya, begitu betul. mudahnya kita menyampaikan permohonan maaf. Tapi kalau ya di lingkungan atau di budaya Indonesia sepertinya ada something wrong ya dalam apa pengasuhan kita selama ini, seperti ada ewu pekewuh lah, ada rasa yang kurang tepat. Kalau kita kembalikan bahwa manusia itu pasti punya salah, nah, mengembangkan meminta maaf itu menjadi mudah kita lakukan. Namun kalau mindsetnya belum dirapikan ya, Prof ya. Nah ini kadang memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Tapi katanya gini, diterima atau tidak maaf kita, yang penting kita meminta maaf aja. Misalnya sekarang dengan lewat WA, lewat apa, minta maaf gitu. Terus kita nggak dijawab nih sama yang di sananya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah duluan gitu, Pak. Iya benar. Ada satu inisiatif ya untuk meminta maaf ya. Perkara yang di sana memberi maaf atau tidak ya kita serahkan saja pada yang di atas ya, Prof ya. Ya. Kemudian kita akan lebih bahagia juga dengan olahraga. Jangan lupa kamu olahraga nggak, Pak? Iya. Jadi kemarin saya juga diminta mengisi di mana ya program studi olahraga ya di IKIP Budi Utomo Malang. Jadi bagaimana kesejahteraan psikologis dan olahraga. Ya, risetnya juga menunjukkan ya yang olahraga lebih sehat secara mental ya. Jadi karena sekarang ini kan karena kita kurang beraktivitas fisik kan, Prof. Tadi kan Parno, Pak, kalau misalnya mau jalan-jalan keluar takut pakai masker, pakai apa, takut ketemu orang. Jadi akhirnya dalam rumah. Ya, alhamdulillah Eva di ini Prof apa ya, karena di Malang di Batu itu cukup ini ya. Jadi pagi setelah sholat subuh itu kan belum ramai ya. Membiasakan untuk jalan di sekeliling rumah itu loh, Prof untuk. Ya. Artinya olahraga tidak harus yang berat gitu ya. Nah, kalau saya gini, Pak, saya lewat YouTube, saya selalu brain gym. Tadi kan di awal ini setiap kali WSSC ini ada brain gym ya. Itu dengan brain gym. Itu menunya itu pertama. Terus menu kedua baru seperti yang lebih berat lagi gitu. Saya nggak bisa kalau yang yoga gitu. Jadi saya pilih yang pasti bisa gitu. Iya, Prof. Jadi menyediakan waktu untuk tetap bergerak ya, Prof. Ya. Saya sendiri mencoba ya
walaupun ada mesin cuci ya sedikit-sedikit yang bisa saya untuk menggerakkan tubuh sih Prof, untuk agar kita bergerak gitu ya. Kalau semuanya mengandalkan mesin kan akhirnya kita nggak bergerak. Wah, itu Kita, hebat ya. banget, ada mesin cuci tapi masih mau pakai tangan, wah luar biasa. Tapi yang hanya yang ringan-ringan aja Prof ya. Kalau kerudung kan cuma ya berapa gitu, berapa menit gitu, atau ya itu cuci piring. Ya kalau pakaian dalam ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya baju-baju yang gede-gede, kalau saya sih ya udah Kalau aja Prof. bikin aja. Iya, maksudnya tujuannya itu sebenarnya biar Ini loh, beraktivitas. olahraga tuh juga bisa ini loh, Fah. Misalnya untuk ya perempuan kan kadang-kadang bagaimana untuk mengencangkan muka gitu ya, senam muka, tadi kan senam otak ya. Kemudian senam tangan gitu loh, Fah. Apa segala pokoknya yang berhubungan dengan yang nggak enteng-enteng aja bisa dilakukan sambil nonton TV atau apa. Itu banyak saya inspirasi dari YouTube gitu. Iya, saya juga menggunakan YouTube sebagai motivator dan inspirator ya. Ya, ya. Termasuk tadi ya yang apa namanya ada dengan mendengarkan Gus Baha itu ya. Saya juga salah satunya ada Gus Baha, ada UAS, ada saya Ali Jaber gitu. Jadi ganti-ganti aja. Iya. Termasuk Adi Hidayat. Iya benar. Nah, jadi artinya intinya menggerakkan tubuh lah, jangan sampai kemudian karena kalau ada hormon yang dikeluarkan ya, hormon apa kebahagiaan, Serotonin, dopamin. yang karena kita bergerak, jadi hormon itu baru keluar kalau kita bergerak. Nah ini yang harus salah satu poin yang harus kita perhatikan. Menjaga kesehatan mental bukan berarti menciptakan emosi-emosi atau harus berpikir positif saja. Karena kesehatan mental itu satu kesatuan, fisik, mental, dan sosial itu kan satu Ya, kesatuan. body and mind yang satu utuh ya. Jadi tubuh kita pun perlu untuk digerakkan secara rutin untuk melakukan olahraga. Kemudian yang poin terakhir bersyukur. Nah, Wah ini luar biasa nih bersyukur. ini poin-poin psikologi positif ya, Prof ini ya bersyukur. Nah ini bagian dari apa ya? Mengucapkan Ini harus kalau ya. bersyukur ini harus selalu ada ya kalau suami istri ya saling mengingatkan gitu. Kadang-kadang kita kan apa namanya ini kita kondisi kita kan naik turun ya mental kita, fisik mental kita selalu turun apa namanya body rhythmicnya kan nggak sama. Jadi untuk bersyukur ini kita harus selalu ada saling mengingatkan. Iya, Prof. Kalau penelitian dari psikologi positif kan ada jurnal gratitude ya, Prof ya. Sehingga kalau setiap hari kita menuliskan apa yang sudah kita syukuri hari ini gitu ya. Mengingat kalau mungkin menulis terlalu sebenarnya eksperimennya memang menulis ya, Prof. Kalau minimal kita ingatlah hari ini kita masih sehat, anak-anak masih sehat, keluarga masih alhamdulillah bisa menikmati makan sahur ya, menikmati buka dengan yang manis-manis ketika banyak orang yang mungkin saat ini tidak mendapatkan hal itu. Nah, bersyukur itu Ya, bagus. Ya, bersyukur itu baik hati, lisan maupun perilaku. Ya. Nah, itu bagian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ayo menjadi bahagia, aku bahagia, kamu bahagia, dan semuanya bahagia. Wah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Dr. Nur Eva, ini tepuk tangan ya. Alhamdulillah kita selalu diingatkan kembali apa namanya agar selalu sehat fisik maupun mental. Silakan ada yang mau bertanya. Bu Dewi ini Bu Dewi Safitri adalah asesor PAUD Bu Nur Eva di Jakarta. Ya, Bu Dewi ada mau tanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Reni, salam kenal Bu Nur Eva. Kalau tadi karena pandemi mungkin dampak ke anak usia dini yang masih sekolah nih ya Bu Eva. Jadi orang tua maunya anak masuk, tapi sekolah juga dibatasi dengan aturan pemerintah. Masih ada nih sekolah yang nyuri-nyuri, artinya pertemuan mungkin seminggu sekali ya, walaupun dengan protokol yang ketat. Mudah-mudahan karena yang saya tahu info terbaru
terkait ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyatakan sepertinya tahun ajaran baru anak-anak kita belum siap dengan lingkungan yang tatap muka gitu. Masih menunggu dari kementerian ya, apakah nanti memang sudah berjalan gitu ya, khusus untuk anak usia dini ini. Bagaimana nih Bu Nur Eva, mungkin ada tanggapannya ya untuk orang tua juga anak-anak. Sepertinya anak kan udah mulai bosen Bu kalau usia dini itu, aduh kasihan banget nggak main sama teman-temannya jadi bete terus gitu. Dan nggak mungkin main HP seharian ya. Makasih Bu Eva. Iya, terima kasih. Salam kenal Bu Dewi. Iya Seperti Bu. saya sampaikan kemarin di tahun 2020 saya menjadi salah satu fasilitator dari PG PAUD ya, Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Itu juga memang kita banyak mendiskusikan hal tersebut karena tugas-tugasnya semua kan dalam bentuk video, online dan seterusnya. Iya. Jujur terus terang ya kondisi ini tentu menjadi menjadi tantangan ya, kalau kita menggunakan kata positif saja, tantangan ini tantangan kita semua. Sisi positifnya semua guru kemudian belajar teknologi kan begitu ya. Iya betul. Kemudian sisi positif yang kedua ada sinergi dengan orang tua, kan pasti ya anak usia dini terutama harus dalam bimbingan orang tua untuk memfoto tugasnya begitu ya, sampai kalau bikin orang video tuanya ya. mengambil video pembelajaran dan seterusnya. Saya kembali kalau misalnya pembelajaran tatap muka, saya lebih senang menggunakan standar WHO ya Bu ya, harus di bawah 5% ya, kondisi yang terpapar COVID harus di bawah 5%. Nah ini kan Indonesia sampai sekarang sepertinya ya belum di bawah 5% ya, terakhir masih di atas 7-8% ya, itu pun tidak merata. Nah ini saya juga tadi dalam situasi yang tadi ditanya oleh orang tua ya, karena kita juga bagaimanapun menjadi referensi gitu kan, bagaimana pembelajaran yang tepat untuk anak-anak usia dini. Ya sebenarnya saya setuju dengan Prof. Reni bahwa orang tua sebenarnya menjadi pilar utama, terutama anak usia dini. Namun kualitas orang tua ya itu yang sedang beda-beda ya. Baik itu kualitas ekonomi maupun kualitas pendidikannya Bu. Kemarin itu misalnya yang petani Bu ya, yang petani yang secara teknologi mungkin ya tadi kurang support kayak begitu, yang daerah-daerah tertentu yang sinyalnya juga kurang bagus. Terbatas ya. Iya, sehingga guru-guru masih menyempatkan diri membuka kelas ya. Iya. Saya juga sekarang mendampingi program Merdeka Belajar itu Bu ya, yang kampus merintis pengajar menjadi dosen pendamping lapangan. Itu juga anak-anak kan mahasiswa ke SD terjauh terluar itu ya, juga mendapatkan fenomena mereka belajar di gazebo di luar sekolah. Padahal sekolahnya itu dekat Bu dengan gazebo, tapi dinas tidak mengizinkan masuk ke sekolah. Nah kemudian laporan terbaru, gazebonya sekarang sudah nggak ada Bu. Gazebonya nggak ada, terus mau belajar di mana ya? Ya kok nggak ada apa ya? Yang menaungi kan panas Bu. Iya. Kenapa nggak dipakai ruang SD-nya? Nah itu saya nggak boleh di gedung sekolah Bu. Aturan dikurangi kapasitasnya dari 40-20 anak atau 10 anak gitu kan? Iya, bergilir gitu. Nah, ya akhirnya juga coba dihubungi dinas, didiskusikan bagaimana ini proses pembelajaran. Karena akhirnya ada beberapa daerah itu yang seperti kita itu kalau mendapatkan informasi bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah tertinggal lebih dari 1 abad, itu real Bu. Saya itu mendapatkan laporan di SD-SD yang terjauh, terpencil itu gurunya tidak pernah datang, anak-anak tidak baca. Ya daerah 3T ya. Iya, membaca itu kan kalau IQ-nya normal ya Bu ya, membaca itu berapa hari sih belajarnya itu sampai kelas 6 pun
tidak bisa membaca. Nah, Ya kan apa paling yang dia tinggi dari angka kita paling tinggi itu sampai kelas SMP ya, apa pendidikan rata-rata orang Indonesia. Tapi ya kan kita benar. tidak mau mengingat-ingat hal itu karena kita juga harus terus maju terus gitu tadi. Ya udah lari terus aja berpacu kayak kuda gitu kan, tutup. Nah, terutama untuk anak usia dini ya Bu Dewi ya. Ya. Anak usia dini pertama membutuhkan motorik ya, artinya dia harus bergerak untuk mengembangkan kesehatan fisik dan mentalnya, dia harus bergerak, bermain ya itu. Iya. Apa ya? Jadi kalau pembelajarannya lebih banyak menggunakan tadi media online, itu yang kemudian kita khawatirkan paparan radiasi ke mata juga ya. Iya. Karena usianya masih itu yang kita. Tapi memang dalam kondisi pandemi itu si malakama tadi ya, akhirnya mungkin ya mesti ada yang memantau ya, walaupun hanya belajarnya seminggu 2 kali dan seterusnya, harapannya Ya. tetap ada Menurut saya proses. gini Bu Eva, Bu Dewi ya, mestinya Ya, yang Bu. belajar itu si ibunya untuk guru TK. Ini yang ngajarin di Iya. rumah. Karena memang perkembangan motorik anak itu, perkembangan inteligensi ya, itu di usia dini itu kan 0 sampai 2 tahun ya. Iya. Dari sensomotorik. Kalau misalnya nggak bergerak ya susah. Nah, kalau misalnya Ya. gimana ya orang tuanya yang belajar, nanti orang tuanya yang menjadi fasilitator di rumah. Jadi yang harus dirubah mindset yang menurut saya, Pak. Kadang kondisinya itu Prof tidak ideal. Anak-anak ini dititipkan neneknya, ibunya bekerja. Nah ini ya, neneknya Prof, kita aja sudah kewalahan ya. Apalagi nenek-nenek yang maaf usianya lebih sepuh ya untuk Saya udah sepuh juga, nenek udah Prof Reni belum sepuh. Pikirkan dengan serius ini. Iya. Termasuk ini Bu Eva mungkin juga surprise ya. Kadang kan guru memberikan instruksi kepada orang tua supaya merekam anak sedang melempar bola misalnya. Tapi keluhan orang tua kan nggak punya bola atau alat peraga lain gitu. Kadang mungkin pensil warnanya udah nggak bagus Bu dan sebagainya gitu. Sebetulnya kalau guru-guru PAUD sudah ada penilik atau pengawas ya, ada ikatan guru TK misalnya gitu sudah bisa komunikasi. Cuma memang betul Prof Reni kan tidak semua orang tua ya tadi siap, bisa jadi yang sekolah TK anak ketiga keempat misalnya gitu terus masih keteteran dan satu HP kalau anaknya lebih dari satu itu pada jam yang sama dengan kakak kelas yang SD SMP. Kalau akhirnya kita sepakat baiklah kalau untuk PAUD tidak berlaku jam, harus setor sampai jam 12, masih bisa 1 harian atau masih dimaklumi besok. Anak juga mood-nya berubah-berubah gitu ya. Coba mungkin nanti yang tadi jadi pertanyaan bahwa tahun ajaran baru nanti apakah anak-anak kita sudah siap gitu untuk tatap muka walaupun bergilir gitu. Karena ada attitude di rumah udah keenakan, tahu harus ke sekolah gitu. Udah PW ya, Udah PW. Itu terima kasih Bu Eva jawabannya, terima kasih Prof Reni diberi kesempatan. Terima kasih. Masih ada 10 menit. Mungkin ada satu orang lagi, apa Bu Rohima atau Pak Panji ini yang mau bertanya. Silakan. Danialin, apa nih, Ibu, Mbak? Silakan. Saya izin bertanya, Prof. Silakan dibuka dong biar kenalan. Iya. Danialin ini mahasiswa saya, Prof. Oh, ini mahasiswa yang luar biasa juga. Namanya bagus amat sih. Terima kasih, Prof. Sebelumnya terima kasih kepada Prof Reni dan juga kepada Ibu Dr. Nur Eva sudah memberikan materi yang luar biasa ya terkait kesejahteraan psikologis. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait itu, Bu. Saya merasakan bahwa salah satu dari dampak pandemi ini yakni munculnya potensi adiksi gadget, Bu. Adiksi gawai ya. Nah, kan kita belajar juga lewat HP, kadang-kadang Zoom, kemudian menggunakan laptop lah. Apakah itu memang yang saya rasakan adiksi gadget itu juga memang benar nyata adanya gitu, Bu. Memang terjadi beneran, dan kalau memang hal itu terjadi, kira-kira solusi berdasarkan psikologi positif ya yang diambil sama Bu Eva tadi itu yang pas untuk mengurangi
adiksi gadget itu seperti apa, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Makasih. Silakan Bu Eva. Wah, ini kayaknya ngetes nih mahasiswa saya, Prof. Oke, terima kasih Danielin sudah join. Tadi memang sempat saya share baik ke mahasiswa maupun dosen, Prof. Terima kasih. Jadi kalau kembali ke konsep kesejahteraan psikologis, jadi saya juga merasakan anak saya akhirnya juga yang SD itu, Prof, ya, cukup kewalahan. Tapi saya mencoba masuk dengan tujuan. Setiap aktivitas harus punya tujuan. Kamu menggunakan HP untuk apa? Kalau untuk belajar, ya belajarnya seperti apa itu pasti saya kontrol. Kemudian ada aktivitas yang dia kembangkan sebenarnya karena dia tertarik dengan melukis, Prof. Jadi download aplikasi-aplikasi yang untuk menggambar itu, Prof. Kemudian dia terhubung dengan semua anak yang hobi menggambar itu di seluruh Indonesia, Prof. Saya ketakutan. Ini anak masih kelas 5 SD, tapi dan terhubung dengan itu seperti apa ya? Ada komunitas menggambar gitu, Prof. Nah, itu jadi saya pantau pertama terkait dengan tujuan penggunaan HP. Ya. Kemudian saya juga berusaha tadi memasukkan untuk pengembangan potensi. Jadi saya tidak akan membiarkan dia menggunakan HP tanpa kontrol tadi kan. Jadi kemudian akhirnya setiap kali saya sudah menyusun jadwalnya untuk tetap sekarang dia masuk ke belajar mengajinya itu proses tahfidz. Kemudian pada sisi yang lain tadi saya lihat dia punya potensi menggambar, saya bawa ke ATK gitu ya. Ini pilih alat gambar yang akan kamu gunakan gitu ya. Jadi biar tidak hanya menggunakan aplikasi saja tapi real menggambar. Ya, jadi pertama usahakan orang tua menyampaikan bahwa ada tujuan penggunaan HP. Jadi kalau misalnya kadang introspeksi ya, kalau saya guyon memberikan sharing juga, sebenarnya yang adiksi itu orang tua apa anak-anak? Iya kan, Prof? Jangan-jangan orang tua itu juga tidak bisa mengendalikan dirinya dalam menggunakan anak-anaknya ngopi ke orang tua. Social learning. Nah, saya juga membuat jam di mana kita semua di rumah tidak boleh menggunakan HP, Prof. Jadi pengendalian ya maghrib sampai isya itu tidak boleh ada yang pegang HP. Ya, mari kita ngobrol, mari kita membaca atau menggunakan waktu untuk aktivitas yang tadi pokoknya tidak terhubung dengan HP. Jadi tidak boleh menjawab telepon, menjawab SMS ketika masuk maghrib sampai isya. Dan waktu makan. Ya, nah itu kesepakatan yang sudah saya mulai sejak kecil, Prof. Kalau dulu televisi ya, Prof. Nah, mulai anak pertama sekarang sudah hampir 25 tahun kita menggunakan punya kontrol itu di rumah. Nah, alhamdulillah akhirnya kita tahu kapan menggunakan HP. Jadi kadang saya sendiri itu saya terlalu jahat ya. Anak saya yang SD itu mengatakan saya adalah anak yang paling menderita di dunia. Kenapa dia ngomong gitu? Ya, kenapa? Semua temanku punya HP. Di sekolah semua temanku punya HP. Saya bilang, Umi akan membelikan HP kalau kamu sudah lulus SD. Usia 13 tahun. Menurut aturan internasional yang pegang HP harus usia 13 tahun. Jadi dia mengatakan, saya adalah anak yang paling menderita di sekolah. Tidak punya HP. Ya, Strict banget ini nih Uminya. Nah, artinya kontrol itu harus ada ya, Mas Danielin ya. Jadi tujuan kita menggunakan laptop, menggunakan HP itu untuk apa? Harus kita tahu, tidak kemudian setiap kali kalau addiction itu kan berarti tidak bisa dikontrol. Sudah satu ketagihan yang kok nggak enak kalau nggak pegang HP. Kayak seperti itu ya bahasa sederhananya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berarti kita harus mengevaluasi diri ya. Mungkin sekarang Mas Danielin ini juga sudah merasakan kalau nggak lihat HP kok nggak enak ya. Kalau sudah rasa begitu berarti addiction gitu ya.
Jadi harusnya kita bisa menyimpan HP kita sampai waktu yang tepat untuk tujuan penggunaan. Begitu. Baik itu nanti untuk anak, untuk orang tua, untuk mahasiswa dan seterusnya. Jadi pengembangan potensi yang lain itu juga harus dilakukan. Kemudian hubungan sosial, ya, masa di satu meja makan semua pada pegang HP semua itu kan ya Prof ya. Ayo diletakkan. Emang betul itu pertanyaan Mas Diani Alin bagus banget ya. Memangnya apa namanya masalah kita semua ya Bu Eva ya. Ya mana kayaknya HP itu udah jadi bagian dari diri kita. Udah kayak pakai kacamata. Kalau ya Prof ya. HP itu kayaknya rasanya nggak enak karena semua di genggaman itu adalah terhubung dengan dunia luar gitu ya. Semua akses itu ada di sana gitu. Dan kalau menurut saya sih Mas Danielin ya, apa namanya, ini generasi Z lebih-lebih lagi karena orang tuanya adalah generasi Y yang sudah masuk dalam internet, lagi hamil aja ngemotret, selfie, ya, lagi mendapatkan apa namanya, apa sih namanya itu yang positif atau enggaknya tuh hasil dari apa namanya, Pak? USG ya, Bro? Ya itu ditunjukin di Facebook. Jadi semuanya anak-anaknya dari umur 3 tahun. Saya baru dengar sekarang loh, kalau misalnya peraturan internasional 13 tahun ya. Tapi itu kayaknya peraturan itu udah dilanggar. Karena si generasi Z, anak-anak itu umur 3 tahun udah pegang dan mereka sudah punya program sendiri. Ya ini jadi bisnis besar ya, karena populasi anak-anak usia dini itu kan besar sekali. Ya, tinggal bagaimana tadi sesuai dengan Mas Danyalin, tidak adiksi gitu. Jadi mereka tahu tadi tujuannya gitu ya dan manfaatnya apa. Tapi kalau itu sama sekali enggak suaranya, Prof. Mohon izin Prof, suaranya di mute. Ya, mudah-mudahan itu apa namanya pertanyaan dari Mas Danyalin ini menjadi pertanyaan terakhir dan Bu Eva. Boleh nanya nggak, Prof? Oh, Bu Ima mau nanya. Oke, boleh satu. Sebentar aja, Prof. Ya, jadi batasi 5 menit ya, Bu Eva. Silakan Bu Ima. Ya. Bu Ima ini dosen di Al-Azhar Indonesia, Bu Eva. Salam Terima kenal, kasih, Prof. Ya, saya kehilangan Prof karena Prof kayaknya HP-nya lagi dihack ya, Prof nomornya. Iya, aduh. Untung saya buka IG jadi tahu. Jadi begini, gimana kan kayak sekarang ini pandemi, anak-anak kecil juga nggak boleh keluar. Kebetulan saya cucu tinggal sama saya udah punya cucu gitu. Dia usia 2 tahun itu pas banget pandemi itu turun. Jadi kadang-kadang dia tuh mau bersosialisasi gitu, pengen nyari temen. Kadang dia keluar kakak, terus tapi nggak ada yang keluar. Jadi saya nggak kebayang pada masa-masa yang anak itu mungkin belajar untuk bersosialisasi, mengenal orang lain itu akhirnya nggak kenal gitu. Hanya bermainnya bertiga aja dengan ibunya, dengan neneknya, dengan bapaknya, itu aja gitu. Kira-kira ini sebuah hambatan atau bisa mengganggu nggak sih gitu? Terima kasih, itu aja. Wah, pertanyaannya luar biasa ini Bu Ima. Silakan Bu Eva. Terima kasih loh Prof, saya maksa nanya nih. Terima kasih. Ya luar biasa ini pertanyaan. Iya. Ujian disertasi ini Prof. Ya terima kasih Bu Ima. Jadi memang ini menjadi apa ya problem kita bersama ya Prof ya. Jadi anak-anak yang harusnya belajar sosialisasi, bergerak, kemudian juga menjalin hubungan, ini akhirnya tidak terjadi. Ya kita berharap pandemi segera selesai tentunya ya untuk apa mengganti tugas-tugas perkembangan yang harusnya didapatkan pada usia 2 tahun. Jadi kalau menurut teorinya ya memang usia 2 tahun. Sekarang 3 tahun, Bu. Ya. Udah 1 tahun ya. Muncul ketertarikan melakukan relasi dengan lingkungan yang lebih luas itu mulai umur 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun kan lebih dekat ke mamanya atau ke neneknya. Kalau sudah 2 tahun tuh ingin menyapa temannya. Kalau ada yang lewat gitu ya di depan rumah atau kalau belajar di sekolah itu kan senang
bermain dengan teman-temannya. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan akhirnya ya menciptakan permainan di rumah itu ya, Prof ya akhirnya. Jadi anak saya juga begitu. Aku ini bosen loh di rumah ya, akhirnya ya saya ajak keluar ya untuk tidak di kerumunan tapi untuk misalnya belanja gitu, untuk ke toko buku ya, mencari buku, kemudian minimal walaupun tidak kontak secara langsung tapi melihat orang lain ya, melihat tadi. Kemudian kalau bermain yang di sekitar rumah itu juga akhirnya tidak ada anak, memang tidak ada anak ya, mainnya itu sama karena di rumah masih ada kakaknya yang ngajak main ya. Kalau tadi Bu Ima kan bertiga ya dengan ibunya, kemudian ya udah kita menciptakan permainan-permainan yang bisa mensubstitusi ya kebutuhan sosial tadi. Misalnya kalau saya juga memberikan saran menghubungi teman-temannya, misalnya by phone ya, by phone. Untuk menghubungi teman-temannya yang dulu belajar di satu kelas gitu. Walaupun relasinya jarak jauh, tapi ada interaksi ya. Mendengarkan suara orang lain, mendengarkan temannya gitu. Nah itu ya minimal yang bisa kita lakukan. Iya. Ya. Iya Bu Eva ya, Bu Ima ini kalau punya anak kecil, sementara di kompleks tidak ada anak-anak lagi seumur dia, itu memang agak sulit ya. Tetapi masih sampai 3 tahun sih saya pikir masih aman, karena kebutuhan dia lebih kepada mikrosistemnya dipenuhi gitu. Jadi mungkin lebih banyak aja stimulusnya untuk tambahan kosakatanya, karena tugas perkembangan salah satunya adalah penambahan kosakata ya. Jadi itu dengan permainan tadi sudah medianya, dan apalagi pada umur segitu itu kan mereka lebih senang untuk bermain peran ya, seperti yang Piaget bilang ya. Jadi simbolik ya. Jadi dengan sebagai guru-guruan, sebagai untuk penjualan dan sebagainya itu bisa dilakukan gitu, dengan bertiga itu fun juga. Dan mungkin bisa sekali-sekali dengan daring juga karena media ini jangan dianggap tabu ya. Jadi ini juga interaksi juga, anak-anak kan banyak film-film untuk seumuran mereka. Ya kalau di luar negeri itu kan Sesame Street dulu ya. Jadi kalau sekarang lebih banyak lagi, apalagi dengan YouTuber yang masih kecil-kecil itu yang pada jadi bilioner. Ryan ya, Ryan itu dari Amerika, orang Cina Amerika, yang fansnya itu ya anak-anak usia dini, termasuk cucu saya ya, karena dia cuma main mobil-mobilan, main apalah, jadi sekarang dia sudah dirangkul oleh toko-toko mainan apa segala, itu membuat anak-anak nggak bisa beli mainan tapi senang aja lihat si Ryan gitu. Nah ini juga cukup menyenangkan. Saya kira emang ini jadi banyak masalah ya. Jadi kalau nggak bisa ngobrol bisa seharian ini ya Bu Eva, Bu Ima. Terima kasih banyak ini Mas. Terima kasih Prof. Bu Dokter. Ya, terima kasih sharingnya Bu Dewi, Danielin, dan Bu Ima, terutama Bu Nur Eva sebagai pemateri kita pada hari ini. Luar biasa, tepuk tangan ya Bu Nur Eva. Ini memberikan inspirasi pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat fisik maupun mental ya, tetap waras ya, tetap eling, tetap imun dan iman terjaga. Saya sudahi dengan ucapan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Anaslah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni, Ibu Eva, Ibu Dewi Safitri, Mas Danielin, Ibu Ima, Ibu Dewi Mufidatul. Ibu Dewi Mufidatul ini kebetulan mantan ketua HIMSI Malut, Prof. Oh, salam kenal Bu Dewi. Panji, Mbak Yusanti dan Ibu Bapak juga rekan-rekan semua yang sangat antusias mengikuti acara. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diserahkan oleh Prof. Reni kepada Ibu Eva. Silahkan, Prof. Ya, baik Bu Nur Eva, saya serahkan sertifikat pembicara sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club dengan judul meningkatkan kesejahteraan psikologis di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021. Terima kasih banyak Dr. Nur Eva. Sama-sama Prof, senang sekali, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mohon izin diaktifkan kameranya Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Silakan diaktifkan Ibu Imam, Mbak Yusanti, mungkin mohon izin Ibu Mufidatul,
kita foto bersama. Kira-kira gaya kita pada hari ini seperti apa nih, Prof? Atau Bu Eva? Oh, seperti ini. Baik. Oke, kita mau pakai filter mungkin, Prof? Oh iya, pakai filter boleh deh. Kita pakai filter, bagi yang bisa pakai filter, mungkin kita bisa pakai. Saya punya pakai ini deh. Udah saya kalau agak lama. Pakai apa ya, Pak? Udah pakai topi aja deh. Baik, gaya kita seperti ini ya, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Jangan lupa gerakan 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ruang Zoom akan ditutup 7 menit dari sekarang. Terima kasih banyak, Prof. Dokter, panitia, rekan-rekan semua. Salam kenal dari Ternate. Mbak Nazla, terima kasih. Tunggu loh semuanya. Terima kasih. Pamit, Prof. Ya. Assalamualaikum. Prof, saya pamit dulu ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every
breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.